Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Abdulia dengan NIM S97219061, kelas F1, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan makalah pengantar tasawuf yang pembahasan materinya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengertian tasawuf, yang kedua sumber ajaran tasawuf, yang ketiga faktor-faktor munculnya tasawuf, keempat sejarah timbulnya tasawuf, dan kelima tipologi dan karakteristik tasawuf. Materi yang pertama yakni pengertian tasawuf. Pengertian tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari fi'il atau kata kerja, yatasawwafu dan tasawufa menjadi tasawufan. Kata yatasawwafu dan tasawufa merupakan kata kerja tambahan 2 huruf, yaitu ta dan tasdid, yang sebenarnya berasal dari kata kerja asli dari 3 huruf yang berbunyi yasufa dan sofa menjadi saufan, atau masdar yang memiliki arti bulu yang banyak. Pengertian tasawuf secara etimologi dapat dimaknai menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan asufa, yaitu orang-orang yang memfokuskan dirinya untuk mencari ilmu tanpa keberatan dengan kesibukan dunia. Pemikiran ini dilatar belakangi karena di masa Rasulullah SAW banyak sekelompok orang yang berdiam diri di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang ikut pindah dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, tasawuf berasal dari kata sofa yang artinya suci. Kata sofa ini berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mulhaq dengan huruf ya nisbah yang berarti sebagai nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Jadi maksudnya adalah mereka itu mencucikan dirinya di hadapan Tuhan melalui latihan yang berat dan lama. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pendapat lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sof atau barisan, karena para sufi selalu berada pada barisan terdepan dalam mencari keridhaan ilahi. Yang keempat, pengertian tasawuf. Selanjutnya ada yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari bahasa Yunani, yaitu sophos, yang berarti hikmah atau keutamaan. Menurut pendapat ini, para sufi adalah pencari hikmah atau ilmu hakikat. Pendapat ini dikemukakan oleh Mirkas, kemudian diikuti oleh Jurji Zaidan dalam kitabnya Adab al-Lugha al-Arabiyah. Yang kelima, selain itu juga adanya pendapat bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yaitu kain yang terbuat dari bulu domba. Pengertian tasawuf secara bahasa yang terakhir ini banyak disebut dalam cerita-cerita orang sufi Masehi dan Yahudi, yang menurut kisah menjadi kebiasaan mereka memakai pakaian bulu domba. Kebiasaan ini berasal dari kehidupan batin orang-orang Nasrani yang banyak diakui oleh beberapa kalangan Islam. Selain itu, para ulama tasawuf juga memiliki pendapat mengenai pengertian tasawuf secara terminologi. Salah satunya adalah Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Hurdi mengatakan, tasawuf adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari sifat-sifat yang buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara melakukan suluk, melangkah menuju keridhaan Allah dan meninggalkan larangannya menuju kepada perintahnya. Dengan demikian, definisi tasawuf ialah usaha melatih jiwa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh yang dapat membebaskan manusia dari pengaruh kehidupan duniawi untuk bertakarub kepada Tuhan sehingga jiwanya menjadi bersih, mencerminkan akhlak mulia dan dalam kehidupannya, dan menemukan kebahagiaan spiritualitas. Materi selanjutnya yakni sumber tasawuf. Sumber dari tasawuf ini menimbulkan ketegangan dalam dunia pemikiran Islam. Banyak yang mengatakan bahwa tasawuf secara general atau umum bersumber dari luar Islam. Hal ini dikarenakan banyak yang berpendapat bahwa tasawuf bersumber dari Persia, Hindu, Nasrani, filsafat Yunani, atau dari sumber lainnya. Argumen ini didasari karena kebanyakan tokoh-tokoh sufi berasal dari Persia yang asalnya beragama Majusi atau beragama Kristen. Argumen ini pun sangat lemah dikarenakan cikal bakal dari tasawuf lahir di Jazirah Arab dan dari bangsa Arab itu sendiri. Namun menurut beberapa referensi yang telah dibaca dapat dipastikan bahwa sumber awal
dan asas tasawuf adalah Islam, sehingga tasawuf digolongkan sebagai salah satu aspek kebudayaan Islam yang khas. Materi selanjutnya yakni faktor-faktor munculnya tasawuf. Tasawuf dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Al-Afifi, masing-masing faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua sehingga menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini mendorong untuk hidup warok, takwa, rajin beribadah, bertingkah laku baik, dan menunaikan sholat tahajud, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 1-6. Yang kedua, yakni reaksi kerohanian kaum muslim terhadap sistem sosial politik dan ekonomi di kalangan umat Islam sendiri, yaitu ketika Islam telah tersebar ke berbagai negara sudah pasti membawa konsekuensi seperti terbuka kemungkinan kemakmuran di satu pihak, dan di pihak lain terjadi pertikaian politik internal umat Islam yang menyebabkan perang saudara antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Yang ketiga, kependetaan atau Robaniyah, agama Nasrani sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Pemeluk agamanya tersebar di seluruh negara dan sikapnya yang mempengaruhi masyarakat agama lain termasuk Islam. Ketika Islam muncul, mereka mendapat posisi tertentu di kalangan kaum muslim. Bahkan Al-Quran memuji mereka. Para pendeta Nasrani berpengaruh terhadap kaum paganis Arab Jahiliyah. Mereka inilah yang menyebabkan kehidupan penduduk di Jazirah Arab menjauhi dunia sebelum Islam datang. Dan yang keempat yaitu reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam. Keduanya tidak dapat memuaskan batin seorang muslim. Ilmu yang pertama mementingkan formalisme dan legalisme dalam menjalankan syariat Islam, sementara ilmu yang kedua mementingkan pemikiran rasional dalam pemahaman agama Islam. Materi yang selanjutnya yakni sejarah munculnya tasawuf. Pada masa hidup Rasulullah dan para sahabat, istilah tasawuf belum dikenal oleh umat Islam. Istilah tersebut baru muncul pada abad ketiga Hijriyah saat Abu Hasyim Al-Kufi menambahkan kata al-sufi setelah nama aslinya. Menurut Nicholson, sebagaimana yang dikutip oleh Amin Syukur, sebelum Abu Hasyim Al-Kufi sudah ada ahli yang mendahulunya dalam zuhud, tawakal dan dalam mahabbah. Akan tetapi mereka tidak menggunakan kata al-sufi untuk ditambahkan di belakang namanya. Jadi Abu Hasyim dianggap sebagai orang pertama yang memunculkan istilah tersebut. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa istilah tasawuf mulai dikenal di penghujung abad 2 Hijriah sebagai kelanjutan dari kesalehan para zahid yang berkelompok di serambi Masjid Madinah. Materi selanjutnya yakni tipologi dan karakteristik tasawuf. Tipologi dan karakteristik dalam tasawuf yaitu dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf sunni. Pengertian tasawuf sunni ialah tasawuf yang pengikut-pengikutnya memagari dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengkaitkan keadaan dan tingkatan rohaniah mereka dengan keduanya. Tasawuf sunni disebut juga dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf ini menitik beratkan pada perbaikan akhlak atau moral pada diri seseorang. Karakteristik dari tasawuf sunni yaitu yang pertama, ajaran dari tasawuf sunni berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Para penganut tasawuf sunni tidak ingin menerjunkan paham yang di luar pembahasan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan syatohat atau perkataan yang menurut umum ganjil yang keluar dari lisan seorang sufi. Yang ketiga, lebih mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan manusia. Maksud dari paham dualisme di sini adalah suatu paham yang mengakui hubungan antara manusia dengan Tuhannya, namun sedekat apapun hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak lantas membuat manusia menyatu dengan Tuhan. Yang kedua yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi falsafi yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya, namun orisinalitasnya sebagai tasawuf tidak hilang. Tasawuf falsafi mulai muncul dengan jelas dalam khasanah Islam sejak abad 6 Hijriah, meskipun para tokohnya baru dikenal seabad kemudian.
Karakteristik dari tasawuf falsafi yaitu ajarannya lebih mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, mengedepankan akal mereka, dan ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Dan yang terakhir yaitu tasawuf irfani. Pengertian tasawuf irfani secara bahasa berasal dari bahasa Arab adalah bentuk masdar dari arafa yang artinya ma'rifat, ilmu atau pengetahuan. Kata tersebut kemudian lebih dikenal sebagai terminologi mistis yang bermakna pengetahuan tentang Tuhan. Irfan disebut juga gnostik, pengetahuan yakni pengetahuan mistik, dan merupakan pengetahuan esoteris, yaitu suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu, dan khusus dapat juga berarti suatu hal yang susah untuk dipahami. Istilah ini berlaku secara umum dalam ajaran Syiah dan secara khusus berkaitan erat dengan ide-ide sufistik. Karakteristik dari tasawuf irfani ini yaitu pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada kasif, di mana di dalamnya suatu pengalaman ketersingkapan rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Dan tasawuf irfani tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan antar manusia saja, tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah kita lakukan. Demikian penjelasan materi tentang pengantar tasawuf dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang jelas dalam penyampaian materinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.